Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal fisika kelas 11 semester 2 tentang gelombang. Nah, video ini merupakan bagian kedua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk perkembangan channel ini. Pada pembiasan gelombang, dari daerah dangkal ke daerah dalam, makin kecil sudut datang, maka pada peristiwa pembiasan gelombang, ketika gelombang merambat dari daerah dangkal ke daerah dalam, ketika sudut datang makin kecil, maka sudut bias akan menjadi besar. Ya, jawabannya adalah A. Nah, alasannya adalah karena saat memasuki daerah yang lebih dalam, lambda menjadi lebih besar. Jadi di sini lambda menjadi lebih besar, maka sudut bias juga menjadi semakin besar ya. Jadi sudut bias misalnya θ2 menjadi lebih besar. Nah, sesuai dengan hukum pembiasan bahwa sin θ1 per sin θ2 berarti θ1 di sini sudut datang, θ2 sudut bias sama dengan lambda 1 per lambda 2. Jadi ketika gelombang memasuki daerah yang lebih dalam, maka lambda ini menjadi lebih besar ya. Jadi ketika lambda 2 besar, maka θ2 juga besar. Jadi sudut bias akan semakin besar. Perhatikan gelombang longitudinal berikut. Jika AB sama dengan 80 cm dan cepat rambat gelombang 2,4 meter per sekon, frekuensi gelombang tersebut adalah, nah ingat adik-adik, untuk frekuensi kita punya rumus F sama dengan V per lambda. Nah, di sini sudah diketahui nilai V 2,4 meter per sekon. Kemudian nilai panjang gelombang kita dapatkan dari gambar. Nah, pada gelombang longitudinal, panjang gelombang itu adalah jarak dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Nah, pada soal diketahui jarak AB 80 cm. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu nilai panjang gelombang, lambda sama dengan X per N. Jadi X 80 cm dibagi dengan jumlah gelombang. Nah, dari A ke B itu terdapat 2 buah gelombang karena jaraknya adalah 3 rapatan ya. Jadi N-nya adalah 2. Jadi ini 1 ke sini 1, kemudian ini 1 ya. Maka N-nya sama dengan 2. Sama dengan 40 cm. Sama dengan 0,4 meter. Nah, kemudian baru kita hitung nilai frekuensi F sama dengan V per lambda, V 2,4, lambda 0,4 sama dengan 6 Hz ya, 6 Hz. Soal berikutnya, seorang anak menggerakkan tali sehingga terbentuk gelombang seperti gambar berikut. Jika waktu yang digunakan untuk menempuh dari titik P sampai X adalah 10 sekon, cepat rambat gelombang adalah. Nah, untuk menghitung cepat rambat gelombang, kita di sini cukup menggunakan rumus X per T ya. Jadi cepat rambat gelombang itu dapat kita hitung dengan rumus lambda dikali F atau lambda per T, atau bisa juga X per T kalau nilai X dan T-nya diketahui. Nah, di sini nilai X sama dengan 3 cm. Kemudian nilai T adalah 10 sekon. Sama dengan 0,3 cm per sekon. Jawabannya adalah D. Sebuah gelombang berjalan sesuai persamaan Y sama dengan min 4 sin pi dalam kurung 2x kurang 50t meter. Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Nah, kesimpulan yang benar adalah nomor. Nah, jadi di sini kita menghitung
nilai periode, panjang gelombang, cepat lambat, dan 2 titik yang berjarak C fase. Nah, kita lihat satu persatu adik-adik. Untuk periode ya kita dapatkan dari omega. Nah, untuk persamaan ini sebaiknya kita rubah dulu bentuknya menjadi min 4 sin 2πx dikurang 50 pt. Nah, agar kita mudah menentukan bahwa nilai min 4 ini sebagai amplitudo, kemudian 2pi sebagai K, dan 50pi ini adalah nilai omega. Nah, jadi untuk periode, langsung kita hitung dari omega sama dengan 2pi per T, sehingga T sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi dibagi 50pi sama dengan 1/25 sama dengan 0,04 sekon. Nah, pernyataan untuk nomor 1 ini berarti salah. Kemudian panjang gelombang lambda sama dengan 2pi per K. Jadi 2pi dibagi K 2pi sama dengan 1 meter. Nah, berarti pernyataan nomor 2 juga salah. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 3 dan 4. Sebaiknya kita uji terlebih dahulu. Nah, untuk cepat lambat gelombang, V sama dengan, dapat kita hitung dengan rumus omega per K. Omega 50pi dibagi K 2pi. Ini bisa kita coret sama dengan 25 meter per sekon. Nah, ternyata jawaban nomor 3 ini benar. Kemudian 2 titik berjarak 25 meter C fase. Nah, ini juga bisa kita hitung. Delta V sama dengan delta X per lambda. Delta X-nya 25. Kemudian lambda kita peroleh tadi 1. Maka kita peroleh delta V-nya 25 ya. Nah, untuk nilai 25 ini berarti menandakan titik itu C fase ya. Nah, sehingga pernyataan nomor 4 juga benar, sehingga jawabannya adalah 3 dan 4. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2πx sin 100 pt, di mana Y dan X dalam cm dan T dalam sekon. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan gelombang stasioner tersebut. Pernyataan di atas yang benar adalah, nah ini juga kita menghitung nilainya masing-masing, kita cek. Yang pertama, amplitudo gelombang sumber 40 cm. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa 40 ini merupakan gabungan dari 2A ya, berarti 40 itu sama dengan 2A. Sehingga nilai amplitudo gelombang sumbernya adalah 40 per 2 sama dengan 20 cm. Nah, sehingga pernyataan 1 salah ya. Frekuensi gelombang sumber 50 Hz. Nah, frekuensi dapat kita hitung. F sama dengan omega per 2pi. Omeganya 100pi dibagi 2pi sama dengan 50. Nah, pernyataan ini benar, 2 benar ya. Kemudian panjang gelombang sumber 50 cm. Nah, panjang gelombang berarti 2pi per K. K 2pi ya, berarti 2pi per 2pi sama dengan 1 cm. Nah, ini salah. Kemudian cepat lambat gelombang sumber 50 cm. Nah, V kita hitung dengan rumus omega per K. Omega 100pi dibagi dengan K 2pi sehingga diperoleh 50 cm per sekon. Maaf, ini satuannya harusnya cm per sekon ya. Nah, sehingga yang pernyataan nomor 4 juga benar. Nah, jadi jawabannya adalah C 2 dan 4. Demikianlah adik pembahasan soal kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.